kadang-kadang posisi perempuan menjadi subordinasi atau dia ada di nomor 2 kan begitu. Nah, bagaimana Anda memposisikan diri melihat antara bauran budaya dengan peradaban modern? Ya, ini omong soal kultur, berarti kita omong soal budaya patriarki yang kemudian membuat perempuan di nomor 2 kan. Nah, jadi sebenarnya persoalan ini memang dia sudah tersusun rapi berabad-abad ya soal patriarki, sehingga untuk menembus barang satu ini kita mesti berjuang habis-habisan, dan memang ini tugas penting dari perempuan, tugasnya juga laki-laki, karena misalnya laki-laki omong soal kesejahteraan di era modern hari ini, tetapi kalau perempuan masih di belakang kan tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat malam. Selamat malam. Patricia Lamabahi. Apa kabar Patricia? Baik, sehat. Ini Patricia, nama udaranya Serikandi Merah. Ya. Jadi saya sapa Serikandi Merah saja nih. Yes. Sesuai nama udara nih. Oke, sebelum kita bincang-bincang, ini bukan wawancara Patricia Serikandi Merah. Kita obrol-obrol dengan topiknya perempuan dan politik ya. Siap. Nah, ini topiknya menarik karena menjelang momentum pemilu juga menjadi isu strategis baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. Begitu juga di tingkat lokal. Tapi sebelum kita obrol-obrol, Serikandi Merah menyapa dulu. Silakan. Baik, terima kasih Abang Bebe sudah mengundang saya ke podcast Afonusatadon. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Malam ini saya berbicara tentang perempuan dan politik. Perkenalkan dulu, nama saya Patricia Lamabahi, SPD belakangnya. Jelas gitu ya. Oke. Terus itu saja. Ya. Oke. Bicara tentang perempuan dan politik, kita di level Kabupaten Flores Timur ini sebetulnya ruang ini terbuka untuk bagaimana teman-teman aktivis perempuan dan Serikandi Merah juga backgroundnya juga di kampus juga bagian dari aktivis juga terus menyuarakan suara perempuan. Bahkan di percaturan ruang politik pun itu juga terbuka. Undang-Undang 7 2017 juga mengamanatkan itu 30% keterwakilan perempuan baik di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, bahkan DPRD RI. Dan itu bahkan di tingkat penyelenggara pemilu pun juga ada komposisi itu. Keterwakilan perempuan juga penting untuk berperan. Sejauh ini kita akan melihat peran perempuan di dunia itu sangat atau bahkan masih sangat minim sekali. Nah, Serikandi Merah melihat kondisi seperti ini, menurut pandanganmu atau pantauanmu kondisi realitas kita seperti apa? Silakan. Baik, untuk soal pandangan saya terhadap bagaimana posisi dan kedudukan perempuan di ruang-ruang parlemen atau dalam mengambil peran serta dalam politik. Ya. Di lapangan, jujur saja saya melihat bahwa banyak yang lebih menempatkan perempuan sebagai manusia kelas 2 ya. Jadi subordinasi. Ya. Jadi untuk keterlibatannya dalam dunia politik itu memang sangat minim. Apalagi dengan hari ini banyak sekali dominasi-dominasi yang yang terjadi di lapangan. Kemudian soal bagaimana perempuan ini kan isunya memang hari ini sangat hangat dibahas di nasional maupun di daerah karena keterlibatannya 30%. Nah, saya mau bicara soal 30% ini, bahwa
keterlibatan perempuan bukan hanya 30% yang kita inginkan. Maunya lebih dari itu. Cuman 30% saja yang kita lihat hari ini tidak mencapai. Belum mencapai, bukan tidak mencapai ya. Ini butuh proses panjang karena 30% yang hari ini diberikan oleh pemerintah bukan hadiah, tapi ini proses panjang dari perjuangan perempuan-perempuan. Jadi saya pikir kalau misalnya untuk membangun kesadaran ya teman-teman perempuan di luar sana untuk melihat bagaimana pentingnya politik. Betul. Bahwa politik ini rangkaian mengambil kebijakan. Jadi bagaimana perempuan berperan di dalam ini sangat penting. Karena ketika kita bicara soal keadilan, kesetaraan, kehadiran perempuan ini menjadi sangat penting sebenarnya. Jadi kalau keterlibatannya sangat minim ini berarti menunjukkan suatu bukti bahwa pendidikan politik terhadap perempuan itu masih sangat minim. Begitupun bagaimana kita berusaha untuk membangun kesadaran perempuan sementara tidak sejalan dengan pendidikan politik tidak jalan, kita juga bingung bagaimana menyadarkan perempuan-perempuan ini. Oke, nah kalau isunya soal pendidikan politik, instrumennya adalah lembaga partai, institusi politik juga punya ruang untuk melakukan kaderisasi terhadap generasi perempuan. Sri Kandi Merah aktif di Partai Amanat Nasional ya? Iya, siap. Kader Partai Amanat Nasional. Berarti di Partai Amanat Nasional sendiri punya wadah organisasi sayap perempuan. Apa namanya itu? Sri Kandi PAN. Ya. Lo ini kan Sri Kandi Merah, mestinya ada di partai yang warna merah nih, tapi tidak apa-apa. Warna dasarnya biru gitu. Biru lebih adem. Jadi kayak kalau merah kita turun ke jalan. Pelangi itu kan nama merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu ya. Siap. Oke, jadi pendidikan politik itu memang lebih idealnya ada di institusi partai politik. Tetapi kalau bicara kesadaran politik perempuan, maka perempuan harus berperan aktif untuk masuk ke dalam lingkungan-lingkungan organisasi, sehingga di situ dia bisa memperoleh pengetahuan, pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitasnya, sehingga transfer pengetahuan itu dia bisa berjalan, sehingga minimal SDM perempuan itu juga punya, sehingga begitu masuk di partai politik pun secara sumber daya kompetensi dia sudah memiliki, sehingga ruang begitu dibuka dia masuk sudah dengan segala kekuatan yang dimiliki. Bahwa soal nanti dipilih atau tidak itu kan soal konstituen memberi kepercayaan. Nah, apa tawaran solusi dari Sri Kandi Merah tentang pendidikan politik ini? Tawaran saya soal pendidikan politik itu bahwa seharusnya ya ini ruang sudah dibuka nih. Ruang sudah dibuka, bagaimana perempuan memanfaatkan peluang ini. Jadi selama ini saya sendiri bergerak di ruang-ruang organisasi, membangun organisasi perempuan, lingkaran-lingkaran perempuan, untuk kemudian bagaimana kita bisa berkumpul untuk belajar bersama nih. Ini tawaran-tawaran yang sering kita lakukan untuk bagaimana membangun kesadaran perempuan dengan membangun organisasi-organisasi kecil. Nah, saya sendiri membangun organisasi Suluh Perempuan. Suluh Perempuan. Nah, Suluh Perempuan ini organisasi yang bertaraf nasional dan organisasi massa, bersifat massa. Jadi semua orang punya cabang di Flores Timur. Punya cabang di Flores Timur. Sri Kandi Merah sebagai leadernya atau? Iya, saya sebagai pimpinannya. Jadi kita sudah bangun waktu itu, bangunnya di basisnya mahasiswa, membangun kesadaran mahasiswa, dan hari ini kita sedang berusaha untuk bagaimana caranya membangun cabang-cabangnya melalui bekerja sama dengan PKK desa, dan kita sudah pernah bikin kegiatan dengan teman Putri Patani mereka waktu itu di desa Kimakamak. Suluh Perempuan ya? Suluh Perempuan. Itu kegiatan-kegiatan yang teman-teman desain atau merancang kegiatan itu, pembiayaannya bagaimana? Pembiayaannya waktu itu karena kebetulan ini kita ditawarkan dari desa, jadi desa juga ada teman di dalam yang kemudian membuka peluang, membuka ruang untuk kita masuk di dalam, bekerja berkolaborasi dengan PKK.
Jadi soal pembiayaan segala macam itu memang kita ada dana dari pusat juga, cuman kecuali sharing budget gitu ya, bisa kolaborasi. Bisa kolaborasi. Yang paling penting yaitu kegiatan bisa jalan, bagaimana keberterimaan orang. Siap. Cerita soal apa nih, Suluh Perempuan lah. Kira-kira visi misinya yang mau dicapai soal Suluh Perempuan ini. Ini visi misinya bahwa bagaimana membangun kesadaran perempuan di dunia politik, budaya, ekonomi, segala macam itu kita membangun kesadaran. Jadi beberapa segmen itu ya, termasuk politik, sosial, ekonomi juga. Organisasi ini memiliki ruang kerjasama terbuka dengan para pihak atau memang hanya di jaringan-jaringan tertentu saja? Terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua ya. Bahkan ke partai politik pun juga terbuka ya. Ya, terbuka. Jadi organisasinya sifatnya independen ya. Ya. Oke, bukan yayasan atau organisasi nirlaba begitu ya. Oke, mantap ini. Jadi ruang organisasi ini menjadi ruang proses belajar teman-teman di daerah juga. Gitu. Kemudian melihat momentum pemilu ini, kalau kita sedikit melihat atau memotret keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur, dari total jumlah kursi itu ada 30 orang, Aru satu saja. Yeah. Bahkan lebih segmentis lagi kita di Adonara ini, kurang sekali generasi perempuan yang sampai di sana. Sri Kandi Merah juga nyalek ya? Ya, siap. Depan. Ya. Nomor urut berapa itu? Nomor urut 2. Kira-kira punya mimpi untuk sampai ke sana atau tidak ini? Atau hanya sekedar diajak masuk partai untuk menggenapi jumlah, artinya karena ada syarat kota caleg perempuan. Bagaimana Anda menepis soal tadi? Saya siap bertarung karena penting ya, ini ruang yang dibuka dan memang partai memberikan keluasan untuk perempuan-perempuan di Partai PAN untuk siap bertarung. Jadi kita siap bertarung bukan sebagai pelengkap. Jadi benar-benar sudah siap ya? Siap. Apa gagasan yang mau ditawarkan ketika ada di DPRD? Kalau misalnya nih masyarakat memberikan memberikan kepercayaan, harus punya optimisme begitu. Jadi yang paling pertama saya melihat situasi ya di lapangan. Pendidikan politik ini sangat penting. Jadi yang paling pertama bagaimana kita membangun Flores Timur. Ini lebih mengarah kepada anak muda ya. Jadi anak muda perlu dikasih ruang untuk belajar soal apa pentingnya politik. Jadi pendidikan politik ini mesti menjerumus lebih masif lagi. Lebih masif lagi. Baru kita bicara soal kemajuan Flores Timur. Karena kalau misalnya pendidikan politik ini tidak pernah ada, bagaimana kita bicara soal kemajuan Flores Timur ke depan? Maka pendidikan politik penting, dan juga selain anak muda lebih khusus kepada perempuan ya, ini sangat penting. Karena memang kalau misalnya kita bicara soal kemajuan suatu bangsa, suatu daerah, kan titik yang paling penting ini perempuannya ini maju dulu. Karena perempuan ini tuntut untuk melahirkan generasi yang cerdas. Nah, bagaimana generasi yang cerdas ini bisa terlahir? Dia harus terlahir dari perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan yang paham. Betul. Bahkan jumlah pemilih pun perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Anda yakin tidak pemilih perempuan memilih caleg perempuan? Sejauh ini kita bisa melihat, saya yakin ya. Anda harus bisa pastikan. Saya yakin dan belum bisa memastikannya, tapi saya yakin. Jadi ada keyakinan. Ada keyakinan bahwa teman-teman perempuan bisa melihat ini adalah peluang kita bersama, ini ruang kita bersama gitu. Jadi kita selama ini pemilih perempuan lebih besar ya di DPT 2000 untuk di 2024 ini DPT yang paling besar adalah perempuannya. Iya, hampir setiap pemilu jumlah pemilih lebih banyak. Jumlah pemilih perempuan lebih besar. Nah, selama ini perempuan sudah mengantarkan laki-laki ini untuk duduk di Balai-Gelakan sana, tapi sampai hari ini kan saya melihat atau mungkin belum ya soal
peraturan daerah atau apa yang bisa mengakomodir soal kepentingan-kepentingan perempuan. Jadi saya berpikir bahwa mesti perempuan masuk di dalam dulu. Ya harus lebih banyak lagi, jangan satu orang lah, harus lebih Nah, banyak kalau lagi. untuk masuk ke sana tuh kan harus dukungan pemilih perempuan juga kan begitu. Maka perempuan perlu sadar bahwa selama ini kita sudah mengantarkan laki-laki nih, maka bagaimana caranya? Sudah antar dulu perempuan ke sana. Salah satu isu yang diangkat tadi soal pendidikan politik, kira-kira model konkretnya bagaimana mengedukasinya? Apakah pendekatannya secara komunitas atau memang dibuka kelas belajar khusus begitu? Harus ada komunitas. Harus ada komunitas ya. Kita bergeraknya di komunitas biar lebih mudah. Kalau misalnya membuka ruang privat bisa-bisa saja, cuman yang paling penting komunitas, karena di komunitas ini kita bisa mengumpulkan orang sehingga kita bisa belajar, dan ruang-ruang itu kan ada di komunitas sehingga belajar politiknya lebih enak gitu. Ada kadang-kala tuh calon caleg perempuan itu kadang dia riset dulu. Dia riset, dia lihat petanya, dia bahkan sampai belajar referensi soal peran-peran tugas anggota DPR begitu, sehingga ketika dia diberi amanat maka isu-isu pembangunan perempuan itu dia kedepankan. Nah, soal isu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan yang lagi hot-hotnya itu soal perdagangan orang, human trafficking, itu juga berpotensi dari soal PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, itu juga hampir lebih banyak bahkan perempuan. Anda melihatnya seperti apa itu? Apakah kurangnya terfasilitasi lapangan pekerjaan di daerah sehingga terjadinya migrasi perempuan yang begitu banyak keluar daerah? Ya, kalau kita bicara soal human trafficking, berarti kita mesti lihat soal ke belakangnya, lebih kepada ini persoalan ekonomi sehingga orang bisa orang bisa pergi ke luar negeri bekerja. Itu kan karena persoalan ekonomi ya. Berarti kita mesti perbaiki ekonominya sehingga orang jangan lagi pergi ke luar negeri. Memang banyak aturan yang dilahirkan untuk mengakomodir persoalan yang satu ini, soal human trafficking. Banyak organisasi-organisasi yang mengurus soal ini. Cuman persoalannya bagaimana kita perbaiki ekonomi sehingga tidak terjadi lagi. Ini akarnya. Karena latar belakang orang bermigrasi itu karena problemnya adalah defisit ekonomi keluarga. Oke, setuju itu. Nah, kalau melihat kultur budaya kita dalam bingkai lama holot, kadang-kadang posisi perempuan menjadi subordinasi atau dia ada di nomor 2 kan begitu. Kemudian kita dihadapkan pada peradaban modern, sementara ruang politik itu juga ruang yang sangat modern juga. Nah, bagaimana Anda memposisikan diri melihat antara bauran budaya dengan peradaban modern? Ya, ini omong soal kultur, berarti kita omong soal budaya patriarki yang kemudian membuat perempuan di nomor 2 kan. Jadi sebenarnya persoalan ini memang dia sudah tersusun rapi berabad-abad ya, soal patriarki, sehingga untuk menembus barang satu ini kita mesti berjuang habis-habisan, dan memang ini tugas penting dari perempuan, tugasnya juga laki-laki, karena misalnya laki-laki omong soal kesejahteraan di era modern hari ini, tetapi kalau perempuan masih di belakang kan tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan sebenarnya. Jadi untuk mencapai apa yang kita sebut keadilan, kesejahteraan ini kan, budaya patriarki satu ini kan kita mesti tembus dulu dindingnya, menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Baru kita omong soal keadilan, soal kesejahteraan. Jadi di era modern hari ini kalau misalnya kita coba bicara soal bagaimana kedudukan perempuan, sekalipun hari ini perempuan masih di nomor 2 kan. Memang soal pembagian tugas ini kan penting sebenarnya. Kalau perempuan ini dituntut untuk harus berpartisipasi dalam dunia politik, kembali ke rumah juga dia harus punya tugas urus rumah. Sebenarnya kita luruskan dulu satu ini, bahwa perempuan ini kalau misalnya di dapur itu bukan tugas, itu bukan kodratnya itu dulu. Karena di lingkaran budaya patriarki melihat tugas di dapur itu sebagai kodrat perempuan, sementara kodrat ini kan diartikan sebagai sesuatu yang alami.
yang memang Tuhan kasih, alam berikan. Nah, Semesta ya semesta sudah menetapkan seperti itu. menentukan. Nah, yang semesta tetapkan dikasih ke perempuan ini kan soal bagaimana perempuan ini punya tugas, yaitu mengandung, hamil, menyusui. Ini kan tugas-tugas Betul. kodrat Betul. sebenarnya. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam budaya patriarki. Masuk akal tidak ketika perempuan tugas perempuan di dapur itu dijadikan sebagai kodrat? Kan salah sebenarnya. Jadi hilangkan dulu yang barang satu ini. Oke. Soal ini. Ada perempuan jadi kepala keluarga, dia namanya ada komunitas organisasi yang melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap komunitas perempuan itu. Itu artinya perempuan tidak hanya sekadar mengurus rumah tangga, tapi dia juga sebagai pencari nafkah, kan begitu. Nah, Sri Kandi Merah melihatnya seperti apa itu? Saya melihat ini suatu yang luar biasa karena memang perempuan ini multiperan sebenarnya. Yeah. Dia bisa jadi apa saja seperti yang dia mau. Cuman karena kultur tadi, sehingga ketika saya melihat ini sesuatu hal yang memang sangat luar biasa bahwa perempuan bisa mengambil peran menjadi kepala keluarga. Dia bisa menjadi ibu, bisa jadi kepala keluarga. Jadi ini sebenarnya kita sudah berpikir soal bagaimana peran perempuan ini memang sangat banyak, sudah masuk menjadi kepala keluarga. Tinggal bagaimana caranya untuk kita melihat bagaimana posisi ini kemudian lebih membangun kesadaran lagi bahwa perempuan juga bisa. Terus satu lagi nih yang soal peran perempuan dalam pengambilan keputusan, memang ke level kabupaten ya, tapi Sri Kandi Merah bisa melihat di level desa bagaimana. Misalnya partisipasi perempuan di level pemerintahan desa, baik BPD maupun pemerintah desa. Melihat bauran perempuan, pergerakan perempuan di wilayah itu seperti apa? Ini kalau soal di wilayah ini, saya melihat bahwa memang keterlibatan 30% tadi itu tidak hanya di dunia politik sebenarnya, tapi di desa-desa, di instansi-instansi, keterlibatan perempuan itu 30% itu memang ada. Cuman kesadarannya itu belum ada bahwa saya ini perempuan, tugas saya bukan hanya di dapur, saya tidak hanya datang untuk bekerja, duduk lalu pulang, tapi saya juga bisa bicara soal bagaimana membangun desa, bagaimana membangun sebuah peradaban, dan kemajuan di bawah tanah itu bagaimana. Itu belum ada kesadaran sampai ke situ. Jadi hanya sekedar datang dan kerja, setelah itu pulang, tapi belum ada kepikiran untuk bagaimana saya juga harus bicara soal kemajuan. Kalau membangun kesadaran ini kan butuh kerja kolektif. Ya. Sri Kandi tidak bisa bermain sendiri atau bermain di networknya sendiri, tapi butuh kerja kolektif. Karena model menggalang ruang kerjasama yang bersifat kolektif itu, kira-kira simpul perempuan paling aktif mana yang bisa diambil menjadi mitra begitu. Selama ini kita sudah bergerak ya, dan Sulu Perempuan sudah melihat bagaimana situasi di lapangan, lebih-lebih di Flores Timur kita sudah bergerak. Dan yang lebih bagusnya itu kita mengambil satu langkah bahwa bagaimana bekerja sama dengan PKK Desa. Ini kan ada ruang PKK Desa ini perkumpulan perempuan-perempuan. Jadi bagaimana PKK Desa ini menjadi ruang untuk perempuan belajar, tidak hanya sekedar untuk kumpul-kumpul, tapi ruang ini bisa jadi tempat untuk belajar bagaimana membangun peradaban untuk kemajuan. Ini juga mesti dibangun kesadaran di dalam PKK Desa. Jadi setuju kalau pintu masuknya itu melalui PKK, itu banyak hal yang bisa dikerjasamakan, karena di PKK sendiri sudah ada banyak pokja-pokjanya dan punya segmen tertentu, dan itu memang saya lihat banyak lembaga pemerintah di level provinsi bahkan tingkat nasional pun sering melakukan kerjasama dengan ibu-ibu PKK di desa, ataupun yang lebih rinci lagi di dusun namanya Dasawisma itu. Itu juga simpul-simpul perempuan untuk melakukan pengembangan kapasitas mereka. Kalau Sri Kandi Merah melihat soal peran perempuan di dunia organisasi komunitas. Ada banyak tumbuh kembang komunitas, baik komunitas sosial, komunitas KUKM. Lihat pergerakan partisipasi perempuan seperti apa menurut pengamatanmu selama ini? Baik, jadi soal yang
perkembangan perempuan di lingkungan UMKM, di komunitas-komunitas memang ada. Cuman ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu dibahas, bahwa soal memang perempuan sudah sejauh ini mengambil peran ini ya, tapi ada beberapa kesulitan di lapangan. Kalau bicara soal UMKM ini, selama ini teman-teman yang saya tahu teman-teman ini bergelut sendiri dengan modal sendiri. Jadi belum banyak terfasilitasi ruangnya. Ruangnya belum terfasilitasi dengan baik. Jadi ini tugas dan tanggung jawab pemerintah sebenarnya kalau kita omong soal bagaimana perkembangan UMKM. Sehingga ruang-ruang ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengakomodir juga kebutuhan perempuan di dalam sebenarnya. Karena yang paling banyak bergerak di UMKM ini kan lebih banyak perempuan. Jadi itu juga ruang untuk belajar sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi, memberi ruang, mengarahkan supaya bisa tertata dengan baik begitu. Nah, Serikandi Merah bisa dengan wadah Suluh Perempuan itu bisa membuka ruang kerjasama dengan pemerintah daerah. Kan ada OPD yang juga menangani isu perempuan dan anak juga. Nah itu juga bisa menjadi membangun relasi kerjasama dalam rangka itu. Itu apakah sudah ada pikiran atau memang belum ada bayangan? Karena sambungan ke pemerintah daerah itu melalui OPD teknis seperti itu. Selama ini kita sudah berusaha sejauh ini untuk bagaimana membangun komunikasi, membangun jaringan dengan OPD terkait. Cuman kepercayaan OPD terhadap kita itu masih minim, karena orang ini dari mana, ini buat apa, kan gitu. Kita kan sudah bilang sudah terdaftar organisasinya dengan visi misinya sekian, dengan latar belakangnya sekian, tapi masih juga dipertanyakan soal ini organisasi legal tidak, seperti itu. Jadi komunikasi kesananya masih agak sulit. Karena mungkin saya berpikir bahwa di dalam ini kita berhadapan dengan laki-laki, jadi agak sulit. Kalau misalnya dengan perempuan memang mungkin bisa lah. Mantap. Poinnya dapat. Jadi daya dorong untuk masuk ke politik itu harus lebih banyak lagi kader-kader perempuan. Serikandi Merah dari Kecamatan Witiama bisa melihat berapa jumlah perempuan yang bermain di legislatif ini? Jumlah perempuan yang bermain di legislatif ini, berapa orang caleg maksudnya begitu? Caleg kalau dari partai PAN 2 orang. Dari setiap partai itu bisa mengutus 2 orang perempuan, bisa juga 1. Jadi saya melihat bahwa ini hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwa teman-teman perempuan ini kadang terlibat juga karena memang mau melengkapi, hanya sekedar melengkapi. Jadi belum ada kesadaran. Jadi saya berpikir bahwa ini ruang bagus untuk bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang hari ini terlibat, bahwa jangan melihat peluang ini hanya sekedar sebagai pelengkap. Ini peluang yang perlu kita siap untuk bertarung. Oke, di Serikandi PAN juga dengan Suluh Perempuan, Anda bisa memberi keyakinan kepada pemilih perempuan di daerah pemilihan Anda untuk bisa memberi kepercayaan bahwa perempuan di legislatif itu juga penting perannya begitu. Itu kira-kira kamu mengkomunikasikannya seperti apa itu? Dari proses bertatap muka, kemudian dalam ruang-ruang kampanye kita sampaikan bahwa kedudukan perempuan dalam ruang parlemen itu memang sangat penting untuk mengambil kebijakan, melahirkan kebijakan. Yang bisa melahirkan kebijakan dengan hati, yang bisa mengakomodir kepentingan perempuan, itu kan kita perempuan sendiri yang bicara. Karena kadang bukan mendiskriminasi laki-laki, tapi kadang dengan egonya kan laki-laki tidak mau mengakomodir kepentingan perempuan, maka keterlibatan perempuan di dalam itu sangat penting. Jadi di setiap kampanye kita menyampaikan bahwa ada hal penting yang mesti perempuan titipkan di teman-teman perempuan yang sudah terlibat dalam partai politik, sehingga kita bisa punya komunikasi yang lebih intens soal bicara tentang melahirkan kebijakan untuk mengakomodir kepentingan perempuan. Enak, luar biasa Serikandi Merah, Patricia Lamabay. Oke, terakhir nih, Isya, closing statementnya untuk obrolan kita di malam hari ini. Jadi ini kesempatan yang berharga, ini penting. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman perempuan dimanapun bahwa siapapun kamu, bagaimanapun kamu tetap menjadi perempuan
yang punya kesadaran. Jadi hari ini ruang sudah terbuka, mari kita belajar bersama untuk bisa melahirkan sebuah peradaban, membangun peradaban, karena karena kalau misalnya kita bicara soal kesejahteraan, soal bagaimana keadilan tercipta, kita juga mesti ada berdiri bersama laki-laki, baru segala sesuatu itu bisa tercipta dan peradaban itu bisa orang bisa katakan keadilan sosial itu bisa terjawab. Paling tidak perempuan berdiri sejajar dengan Siap. laki-laki begitu. Terima kasih Sri Kalimera atas obrolannya malam ini. Thank you banget. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, Sampai ketemu lagi. Oke.